Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bener nih tempatnya robotik ya Pak? Bener Mas. Saya Chris, main-main boleh, lihat-lihat sini boleh? Boleh. Oke, siap. Kita lagi pada latihan. Oke. Wah, ini dia nih ekskul robotik Latansa. Halo. Ya. Assalamualaikum. Nih, bikin apa? Bikin robot tank. Oh, robot tank. Kenapa nggak bikin Robocop? Atau bikin apa gitu, Iron Man? Oh beda ya? Beda. Alright guys, kita masih ada di Pondok Pesantren Latansa yang berada di Banten. Dan sekarang ini sudah bersama dengan Ustadz Syauqi. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Nah kalau boleh tahu nih, untuk robotik dari Latansa sendiri udah berapa lama? Dari tahun 2008 Mas. 2008? Ya, berarti udah sekitar 10 tahun? Kebetulan saya juga generasi pertama. Oh generasi pertama. Waduh, sekarang jadi pembina, dulunya generasi pertama. Kalau boleh tahu, sebagai generasi pertama nih, ngomong-ngomong generasi pertama pasti kan ada ciptaan-ciptaan yang sudah diciptakan gitu dari awal, dari dulu sebelum-sebelumnya. Itu yang pernah diciptakan robot-robot apa tuh kalau boleh tahu? Paling banyak sih kita rakit robot mass solving. Mass solving itu sifatnya dia line following, mengikuti garis. Nanti tiap sudut itu ada poin-poin tertentu yang harus dilewati. Oke. Dan itu ada perlombaannya juga nggak sih? Ada juga. Sering ikut perlombaan juga kalau untuk robotik Latansa sendiri? Iya, tiap tahun selalu ikut. Bicara soal robotik, bicara soal Latansanya sendiri, kalau misalkan robot jagoannya Latansa sendiri tuh ada nggak sih gitu? Ya kebetulan sejak 2 tahun yang lalu Latansa ini menjadi pengampu untuk lomba kompetensi siswa SMK. Kompetensi siswa SMK, oke. Nah dalam salah satu bidang lombanya itu ada mobile robotik. Mobile robotik. Nah dan itu kita menggunakan Robotino namanya. Robotino. Robotino tuh modelnya kayak gimana tuh? Apakah namanya emang Tino atau robot atau ditambahin Tino atau gimana? Robotino ini dia mobile robotik ya, sama kayak Lego juga, dia bisa gerak kemana-mana. Cuma bedanya kalau Lego ini dia bergerak seperti mobil biasa, maju. Kalau misalnya belok dia harus setirnya ke kiri. Tapi kalau Robotino dia bergerak secara holonomik. Holonomik itu artinya robot bisa bergeser, bermanuver ke segala arah. Oke, tapi kalau bicara soal robotik, bicara soal ekskul juga, dan Pondok Pesantren Latansa ini benar-benar mendukung semua kegiatan. Seperti yang tadi kita lihat sebelumnya, sudah ada kegiatan dari Latansa Corps, mana mereka marching band. Terus ada juga kegiatan robotik ini sendiri dan masih banyak kegiatan lainnya. Tapi kalau bicara soal pondok pesantren, mungkin ada banyak banget yang bisa dikatakan atau bisa kita bicarakan soal pondok pesantren. Seperti apa ceritanya? Ini dia. Zaman semakin berkembang, pesantren pun ikut berkembang dan semakin maju guys. Dengan sistem pengajaran dan substansi yang lebih berkembang, pesantren-pesantren ini pun tumbuh jadi beberapa kategori nih. Di antaranya, pesantren Salafi. Pesantren ini adalah pesantren yang tetap mempertahankan pelajaran dengan kitab-kitab klasik tanpa diberikan pengetahuan umum. Model pengajarannya pun memakai metode sorogan dan weton. Lain lagi dengan pesantren Kalafi, pesantren ini menerapkan sistem pengajaran klasikal, memberikan ilmu umum dan ilmu agama, serta juga memberikan pendidikan keterampilan. Ada juga pesantren kilat. Kalian pasti udah gak asing nih sama nama pesantren yang satu ini. Pesantren yang punya kegiatan semacam training dalam waktu relatif singkat dan bisa dilaksanakan pada waktu libur sekolah. Yang terakhir ada pesantren terintegrasi. Pesantren ini menekankan pada pendidikan vokasional atau kejuruan sebagaimana Balai Latihan Kerja di Departemen Tenaga Kerja dengan program terintegrasi. Pesantren ini santrinya mayoritas berasal dari kalangan anak putus sekolah atau para pencari kerja. Nah, itu dia tadi guys, informasi mengenai penjelasan apa itu pesantren dan jenis-jenis dari pondok pesantren. Dan sekarang Chris lagi ada di Pondok Pesantren Latansa dan lagi ada bersama dengan teman-teman Robotik Latansa.
Nah ini bener ya saya pasangnya? Bener ya? Satu bener. Bener-bener aja, salahnya berapa nih? Sini ya? Oh gini. Nah ini ikutin ini bener sih? Dulu zaman aku kayak gini tuh gambar cetak gitu, bikin Tamiya. Ini sekarang udah komputer ya? Alright guys, gue sudah mencoba memasang beberapa bagian dari robot ini dan disinyalir robot ini kelak akan menjadi penyelamat Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di jalan-jalan sore sambil jajan, pasti seru. Kang Fatur, Mas. mau kemana pergi? Ini Mau tadi kemana kan buat beli buat takjil, cuman yang biasa buat orangnya nggak ada. Kemana orangnya? Ya itu tadi makanya lagi mau nyari ini. Berarti belum ada lawannya nih? Belum ada yang bikinin maksudnya? Biasanya kan saya beli, nah, yang buatnya itu orangnya nggak ada, makanya lagi nyari. Mas Yaudah Kris lah. coba bantu nggak? Saya bantu aja. Sini saya bawain. Kalau gitu. Nggak apa-apa ya? Enak. Iya, masalahnya setengah jam lagi udah mau buka puasa. Iya. Sayang nggak tuh kalau misalkan nanti udah buka puasa masih bentuk plastik begini, ini langsung kita bawa. Ya, ayo. Di dekat saung aja. Iya, Kalau iya, di iya. dekat bawah-bawah pohon tuh. Wah gitu, enak gitu, tuh, gitu. enak. Alright guys, sekarang ini Chris dan juga Kang Fatur udah ada di depan makanan-makanan, lebih tepatnya bahan-bahan makanan yang tadi sebenarnya udah dibawain sama Kang Fatur. Thank you banget Kang. Jadi saya datang ke sini nggak bawa apa-apa, harusnya mas saya bawa apa gitu buat Kang Fatur, malah Kang Fatur. iya. Tapi ya ini saling melengkapi. Oke, jadi guys, ini adalah es ala apa nih? Enaknya dibilangnya apa ya? Sama Mas Kris lah. Jangan. Apa dong? Yaudah kita bikin aja dulu. Ya. Oke dah, ikut aja. Ikut aja ya. Iya. Nah jadi bahan-bahan yang dipersiapkan ini adalah ini warna-warni bentuk bintang sebenarnya. Ini gunanya hanya untuk memberikan tambahan warna. Kita udah puasa itu kan kita kayaknya ngeliat yang warna-warna tuh jadi lebih menggiurkan. Bukan begitu ya? Apalagi kalau ada warna merah gitu kan. Nah ini ada nata de coco juga, selasi. Paling enak kita langsung taruhin sirupnya. Kita taruh sirupnya di sini. Suka strawberry? Ya suka. Tuangin dulu. Suka yang manis kan? Apa lebih suka yang biasa-biasa aja? Biasa-biasa. Biasa-biasa aja. Nah, yang berikutnya ini adalah selasi. Ini adalah bahan yang ada dalam minuman yang paling sering digunakan ketika kita berbuka puasa. Kenapa? Karena biasanya selasi itu bisa meredakan panas dalam. Bukan begitu? Ya. Betul. Kita tuang langsung ke dalam. Ya. Nah, ini udah yakin enak banget soalnya kan. Nah, yang berikutnya adalah nata de coco yang akan menjadi korban sekaligus bahan yang akan membuat kita jadi lebih nikmat nih menikmati ini. Ini ada nata de coco terbuat dari kelapa. Jadi biar cepet pakai selasi ini. Sudah hampir penuh. Ini bentar lagi esnya cair. Nah, ini dia nih. Cukup. Kang Fatur, apa? Oh udah. Ya. Wah kurang kayaknya, tambah lagi. Cukup. Biar makin seger Kang. Puasa kan kita udah dari subuh, harus diturunin. Nah, cukup. Kita lagi nungguin waktunya berbuka puasa. Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Baiknya kita berdoa dulu. Iya, Kang Fatur yang pimpin doanya, boleh ya? Iya. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah halal. Diperbolehkan. Alhamdulillah. Minum dulu. Oh iya, kita minum dulu. Tapi sebelum itu kita juga ingin mengucapkan buat teman-teman yang ada di rumah, buat yang sedang menyaksikan jalan-jalan sore, yang ingin berbuka puasa, jangan lupa didahulukan dengan doa agar puasa kita lebih Afdol. Nah, Lebih itu baik. cakep. Lebih afdol, makanannya lebih halal untuk disantap. Selamat berbuka puasa.
bersama dengan keluarga. Salam buat yang ada di samping Anda gitu kan, buat anak. Kang, kalau kemanisan maafin. Kalau kita minumnya udah, nah kita menyicipi untuk makanannya. Nah, betul, ayo makan. Itu. Udah cukup minumnya. Kayaknya benar-benar deh. Nih, kalau Kang Fatur suka yang mana Kang Fatur? Kalau saya lebih suka yang ini. Oh itu, Iya. lebih praktis ya? Iya. Saya juga sukanya yang ini nih. Kalau ini apa, getuk ya? Iya. Getuk juga sebenarnya enak banget. Apalagi kalau dibarengin sama bajigur. Itu enak banget. Walaupun kita udah doa tadi sebelumnya, tapi tetap setiap apa yang kita lakukan dengan bismillah, Nah, sesuai dengan alhamdulillah. bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini beli di mana Kang? Enak banget isinya. Buat. Oh, buat di sini. Ini namanya apa? Kang, kalau boleh tahu. Ini namanya bisa dibilang kalau ini kayak pastel. Semacam pastel, cuman karena kalau bikin jalan yang agak melingkung-lingkung gitu agak susah. Jadi biar cepat matang dibikinnya begini juga. Iya. Yang penting isinya. Sama seperti kayak pastel sebenarnya. Betul. sih, ya. Tapi versi Lebak Banten. Pastel Lebak. Iya. Alright guys, kalau tadi kata Kang Fatur, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ini kita udah cukup banget, Kang Fatur udah cukup. Kalau masih mau tambah lagi nggak apa-apa. Kalau saya sih udah cukup, cukup juga ya. Sama-sama cukup. Dan hari ini juga sebelumnya saya ingin terima kasih banget nih buat teman-teman yang ada di Pondok Pesantren Latansa. Udah diterima dengan baik dan udah waktunya kita untuk pamit undur diri. Selain itu juga, selama bulan Ramadan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, jaga pikiran, jaga mata, jaga hati. Semoga insya Allah puasa kita lancar sampai di hari kemenangan nanti. Amin. Dan udah waktunya juga kita untuk pamit. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Jalan-Jalan Sore sambil jajan pasti seru. Bye-bye.